Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ernawati dengan NIM F1B017002, Program Studi Administrasi Publik 2017 FISIP Universitas Jenderal Sudirman. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu game teori. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, game teori itu artinya teori permainan. Tapi, teori di sini tidak ada hubungannya dengan bermain game online ataupun game offline lainnya. Game teori di sini maksudnya adalah teori tentang bagaimana cara mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Definisi dari game teori. Game teori merupakan suatu studi mengenai model matematika yang menggambarkan adanya interaksi antara kedua pemain yang merupakan individu yang rasional, di mana terdapat interdependensi antara strategi-strategi pemain. Praktek game teori dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam bidang ekonomi. Dalam ekonomi, game teori menjelaskan perilaku bisnis, misalnya dalam persaingan marketing antara dua atau beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar. Yang kedua, dalam bidang ilmu politik, tujuan-tujuan politik sebuah negara terlebih dahulu harus sesuai dengan sumber daya dan kekuatan atau power, baik ekonomi maupun militer, karena keefektifan diplomasi suatu negara bergantung pada sejauh mana kekuatan yang dimilikinya. Yang ketiga, dalam bidang bisnis. Pada intinya, jika Anda memulai sebuah bisnis, artinya Anda sedang memulai sebuah permainan, dan tujuannya adalah harus memenangkan permainan tersebut dengan cara mendapatkan sebanyak mungkin pelanggan yang tentunya berbanding lurus dengan keuntungan yang maksimal. Elemen dalam game teori. Yang pertama, pemain. Pemain merupakan pihak-pihak atau individu maupun organisasi yang bertindak dalam pengambilan keputusan dalam suatu game. Elemen yang kedua, peraturan. Dalam suatu game, harus terdapat peraturan untuk mengatur jalannya permainan. Elemen yang ketiga, strategi. Strategi merupakan aksi yang dapat dilakukan oleh pemain. Elemen yang keempat, payoff. Payoff di sini digambarkan dengan utilitas yang diperoleh pemain untuk masing-masing strategi yang diambil, dapat berupa nilai, jumlah uang, prestise, emosi, maupun resiko. Teori ini dipopulerkan oleh seorang ahli matematika, yaitu John Forbes Nash, peraih hadiah Nobel bidang ekonomi pada tahun 1994. Ia memperkenalkan keseimbangan Nash, atau keseimbangan yang tercapai di mana setiap pemain dalam sebuah permainan tidak bisa lagi memperbaiki posisinya untuk merespon apa yang dilakukan kompetitornya. Agar lebih memahami tentang materi game teori, saya sertakan contoh game teori. Misalnya saja, ada dua pedagang sayur, sebut saja pedagang sayur Andre dan pedagang sayur Wati. Masing-masing pemain akan memilih strategi promosi yang dianggap oleh para pemain menguntungkan semua pihak. Di sini, pedagang sayuran memiliki dua strategi. Yang pertama, dengan cara berjualan diam di tempat. Strategi yang kedua, dengan cara berjualan menggunakan motor. Jika menyertakan tabel payoff-nya, maka hasil dari permainan menunjukkan ketika pedagang sayur Andre dan Wati sama-sama menggunakan strategi penjualan memakai motor, maka hasil pedagang sayur Andre menang 4 dan Wati kalah 4. Selanjutnya, ketika pedagang sayur Andre menggunakan strategi diam di tempat dan Wati menggunakan strategi motor, maka pedagang sayur Andre kalah 2 dan Wati menang 2. Untuk pemain baris, memiliki nilai maksimum 4 dan 6, sedangkan pemain kolom rugi 4, sehingga dapat disimpulkan saddle point-nya atau titik keseimbangannya atau keseimbangan Nash-nya adalah 4. Gimana? Sampai sini udah mengerti? Oke, baiklah. Jika belum mengerti, saya akan sertakan contoh game teori yang kedua.
yaitu ada 2 orang maling yang tertangkap oleh polisi akibat pencurian kendaraan bermotor. Sebut saja namanya Rasta dan Farah. Kemudian keduanya ditangkap oleh polisi dan diinterogasi secara terpisah. Maka di sini mereka mempunyai 2 strategi, yaitu Rasta bisa saja mengaku dan juga bisa saja mengeles. Dan juga Farah pun sebaliknya, bisa saja mengaku dan juga bisa mengeles. Jika dua-duanya sama-sama diinterogasi, kemudian ngeles dan bilang mereka tidak saling kenal, maka masing-masing akan ditahan 2 tahun penjara. Tapi, jika Rasta atau Farah kemudian saling berkompetisi dan hanya mementingkan diri sendiri, maka bisa saja salah satunya kemudian melaporkan yang lain. Jika Rasta mengaku dan Farah ngeles, tentu saja kemudian Rasta dihukum lebih ringan 1 tahun, dan Farah dihukum lebih berat 10 tahun. Atau, jika Farah yang kemudian mengaku dan Rasta ngeles, maka Farah akan dihukum 1 tahun dan Rasta yang dihukum 10 tahun. Tentu saja, 2 situasi ini belum seimbang, karena baik Rasta atau Farah tentu saja tidak mau dihukum lebih berat daripada yang lain. Maka, apabila ada salah satu pihak yang mengaku, maka pihak lain tidak punya pilihan untuk ikut mengaku. Akhirnya, kedua-duanya sama-sama mengaku. Dan keduanya sama-sama dihukum lebih berat, yaitu 5 tahun. Nah, di sini kita melihat posisi keduanya yang sama-sama mengaku ini yang disebut keseimbangan Nes. Karena baik Rasta atau Farah tidak bisa lagi memperbaiki posisinya. Dan keduanya dihukum lebih berat dibanding jika keduanya bersepakat jika sama-sama ngeles. Situasi ketika Rasta dan Farah sama-sama mengaku adalah situasi yang kompetitif, karena mereka saling bersaing, justru sebenarnya mereka saling merugikan satu sama lain. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga penjelasannya dapat dipahami dan juga dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua.